Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, fa insyaallah di sore hari ini kita akan mengkaji kitab Kashfus Syubuhat karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan kitab, kita sedikit mengulangi biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Secara singkat insyaallah. Al-muallif, yaitu penulis kitab Kashfus Syubuhat, adalah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau dilahirkan di sebuah desa yang bernama Al-Uyainah. Sekarang Al-Uyainah ini adalah Ar-Riyadh, kota Riyadh. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau dilahirkan di sebuah rumah yang dipenuhi dengan ilmu. Dididik oleh orang tuanya dengan tarbiyah Islamiyah, Salafiyah. Dan kedua orang tuanya sangat baik dalam mendidik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga beliau, di antara bukti bahwa pendidikan orang tuanya adalah pendidikan yang terbaik bagi beliau, beliau telah menghafal Al-Quran sebelum menginjak usia 10 tahun. Beliau juga dikaruniai kecerdasan yang sangat dan juga pemahaman yang sangat tajam, sehingga beliau mengungguli teman-temannya dari sisi kecerdasan yang Allah berikan kepadanya, sehingga beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memilih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sebagai da'i yang menyerukan dakwatul tauhid, menyerukan dakwatul Islam, sehingga beliau menyeru umat manusia kepada tauhidullah Subhanahu wa ta'ala, kepada pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemurnian mutaba'ah kepada Nabiuna alaihi salatu wassalam. Beliau memerangi kesyirikan, membantah kebid'ahan, memerangi khurafat, dan juga memerangi orang-orang yang telah menyimpang dari ajaran Islam yang menyerukan umat manusia kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau berdakwah di atas tariqah, jalannya a'immatus salaf. Beliau seringkali menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dan juga para imam-imam Ahlus Sunnah yang lainnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga melakukan rihlah, perjalanan mencari ilmu agama. Di antara guru-guru Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang terkemuka adalah ayahnya Syekh Abdul Wahhab. Ayahanda Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman, dan juga pamannya yang bernama Ibrahim bin Sulaiman. Beliau juga mengambil ilmu agama dari Syekh Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki. Juga di antara guru yang terkemuka adalah Syekh Muhammad Hayah bin Ibrahim As-Sindi Al-Madani. Ini salah satu ulama negeri Madinah. Adapun murid-murid beliau sangatlah banyak.
di antara murid yang populer dan juga terkenal ini di antaranya adalah cucu-cucu beliau. Nah, anak-anak beliau dan juga keluarganya. Putra beliau yang bernama Husain, kemudian bernama Abdullah, bernama Ali, bernama Ibrahim, itu semua termasuk murid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Juga di antara murid beliau adalah cucu beliau yang bernama Abdurrahman bin Hasan, penyusun kitab Fathul Majid. Dan sekian banyak murid-murid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Adapun karya-karya beliau juga sangat banyak. Nah, di antara yang beliau tulis adalah Kitabut Tauhid, ini yang masyhur. Kemudian Adabul Masyi ila Shalah. Sekian banyak karya beliau. Adapun untuk penulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ini juga amatlah banyak. Di antaranya adalah kitab Husain bin Ghannam, yang beliau namakan Rawdatul Afkar wal Afham Limurtadi Halil Imam wal Ghazawat Al-Bayaniyah wal Futuhat Ar-Rabbaniyah. Juga kitab yang berjudul Unwanul Majd. Ini karya Syekh Utsman bin Bishr. Juga yang menyebutkan biografi beliau ada Abdurrahman bin Qasim dalam kitabnya Ad-Durar As-Saniyah. Sekian banyak yang menulis biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Perlu diketahui bahwa kondisi politik dan juga keagamaan di wilayah Najd ini sangat memprihatinkan, karena umat Islam atau manusia ketika itu terpecah-pecah. Sehingga pihak yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekayaan ini berkuasa atas yang lemah, sehingga terjadi peperangan dan juga permusuhan antar kabilah. Muncullah kebid'ahan dan berbagai macam kemungkaran, khurafat dan juga kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang-orang atau kaum muslimin yang bertawaf di kuburan, mengalap berkah kepada kuburan, kepada pepohonan. Mereka pergi ke tukang ramal ataupun tukang dukun. Ini keadaan wilayah Najd saat itu. Dan juga wilayah Al-Hijaz, Mekah dan Madinah. Sekalipun di sana terdapat Al-Haramain, Al-Haram Al-Makki dan juga Al-Madani, namun keadaan manusia, mereka masih sempat membangun kubah-kubah di kuburan-kuburan. Mereka juga meminta doa kepada orang yang telah mati, yang telah dikubur. Dan ini keadaan Jaziratul Arab bahkan tidak hanya Najd, di Irak pun demikian keadaannya, sehingga kesyirikan merajalela tersebar di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mempunyai ghairah, kecemburuan yang sangat tinggi terhadap agama Islam, sehingga ketika beliau melihat kondisi umat ini jauh dari bimbingan an-nubuwah, bimbingan kenabian, maka di antara karya tulis beliau adalah kitab yang akan kita pelajari, yaitu yang berjudul Kasyfus Syubuhat. Sebuah kitab yang menyingkap syubuhat, kerancuan dan juga kebatilan argumentasi kaum musyrikin. Juga beliau menulis kitab yang lainnya, Usulul Iman dan juga kitab Al-Qawaid Al-Arba', kitab Mufid Al-Mustafid fi Kufri Tarikit Tauhid, dan juga yang tadi disebutkan kitab Adab Al-Masyi ila Shalah. Juga beliau banyak meringkas kitab
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga para imam atau para fuqaha dalam mazhab Al-Hambali. Seperti Asy-Syarh Al-Kabir Al-Insaf, dan beliau juga menulis kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, sehingga beliau sangat mempunyai keutamaan, terkhusus karya tulis beliau yang sangat populer yaitu Kitabut Tauhid dan juga Kasyfus Syubuhat, juga Al-Qawaid Al-Arba'. Kemudian setelah perjuangan yang sangat panjang, dengan kesabaran dan juga keyakinan ketika berdakwah dan menuntut ilmu, beliau ditimpa sakit pada bulan Syawal. Dan di akhir bulan Syawal beliau meninggal dunia, yaitu pada tahun 1206 Hijriah. Sedangkan beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Kitab yang kita pelajari yaitu kitab Kasyfus Syubuhat. Para ulama menjelaskan bahwa kitab ini sangat ringkas, tipis, namun mempunyai faedah, mempunyai pembahasan yang sangat dalam. Terkhusus dalam permasalahan tauhid, hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Adapun judul kitab yaitu Kasyfus Syubuhat, di antara para ulama yang menyebutnya bahwa kitab ini adalah kitab Kasyfus Syubuhat adalah Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini dalam kitab beliau Taisir Al-Aziz Al-Hamid, beliau menyebutkan bahwa judul kitab ini adalah Kasyfus Syubuhat. Juga Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh, juga Asy-Syaikh Ibnu Bishr rahimahullah, juga Asy-Syaikh Husain bin Ghannam yang tadi disebutkan. Adapun di sana ada para ulama yang menamakan dengan nama yang lainnya. Di antaranya adalah Kasyfus Syubuhat wa Idhadu Ad-Dhalalat. Menyingkap syubuhat-syubuhat dan membantah kebatilan-kebatilan. Juga sebagiannya memberikan nama Kasyfu Syubahi Al-Murtab. Yang lain juga menamakan Kasyfu Asy-Syubah. Ini di antara nama-nama kitab ini. Namun yang masyhur adalah kitab Kasyfu Asy-Syubuhat, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh dalam Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail An-Najdiyah. Juga Asy-Syaikh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Adapun Asy-Syaikh Abdul Latif bin Abdurrahman Al-Syaikh menamakannya dengan Kasyfu Asy-Syubah. Kitab ini telah disyarah oleh para ulama, di antaranya adalah ulama al-mu'asirin yaitu Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Juga telah disyarah oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Juga dita'liq oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullah. Disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, dan sekian banyak para ulama, baik mereka yang sudah wafat ataupun para masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih hidup. Di antaranya yang juga mensyarah adalah di antara ulama Al-Yaman juga banyak mensyarah kitab ini, di antaranya adalah Asy-Syaikh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala, juga Asy-Syaikh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, dan sekian banyak para ulama yang mensyarah Kasyfus Syubuhat. Adapun di pelajaran kita insyaallah, kita akan fokus pada mengkaji matan Kasyfus Syubuhat, memahami matan Kasyfus Syubuhat dengan menukil syarah para ulama yang tadi disebutkan insyaallah taala.
Ini muqaddimah yang singkat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada inti kitab. Nah, ilahuna sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Allah yubarik fikum.